Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita sudah masuk di pertemuan ke-19 mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana kali ini kita masuk ke bagian terakhir materi teks biografi, yaitu menceritakan kembali isi teks biografi, ya. Jadi kita disuruh menceritakan kembali, ya. Namun menceritakannya di sini ya tetap berpedoman pada teks biografi yang ada. Namun yang dirubah adalah pola penyajiannya. Nah, di sini kegiatan 1, ada 2 kegiatan, tapi di pertemuan kali ini kita hanya masuk di kegiatan 1. Sebelum saya lanjut, Saldi bisa dengar suara saya, Saldi? Bisa, Pak. Oke, bisa dibacakan kegiatan 1? Bisa. Silahkan. Menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Pada bagian terdahulu, kamu sudah belajar menyajikan gambaran karakter unggul tokoh dengan pola penyajian yang berbeda. Pola penyajian secara narasi penuh dapat kamu lihat contohnya pada biografi B.J. Habibie. Sementara itu, pola penyajian campuran antara naratif dan dialog dapat kamu lihat pada biografi George Shah. Sekarang berlatihlah untuk mengubah pola penyajian teks biografi dengan mengerjakan tugas berikut ini. Oke, terima kasih Saldi sudah membacakan satu paragraf. Nah, sekarang sebenarnya materi ini sudah kita bahas, yaitu menyajikan teks biografi dengan pola. Apakah polanya narasi atau dialog atau gabungan narasi dan dialog. Nah, di sini di buku itu diberikan contoh ya, pola penyajian yang menggunakan narasi penuh dalam teks biografinya, yaitu biografi B.J. Habibie. Ya, dinarasikan mulai dari tempat lahirnya, pendidikannya, keluarganya, prestasinya. Sedangkan contoh pola penyajian campuran antara naratif dan dialog dapat kita lihat pada biografi George Shah. Oke, kita lihat dulu biografi B.J. Habibie, ya. Nah, di situ narasi full tanpa dialog. Oke, saya perlihatkan. Kita ke biografi B.J. Habibie ini. Ya. Jadi ini narasi full, tidak ada dialog. Nah, yang diceritakan, yang dinarasikan pertama, ya, dikatakan bahwa B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kemudian dinarasikan narasi berikutnya itu tempat lahirnya beserta tanggalnya, keluarganya meliputi saudara, istri, dan anak-anaknya. Jadi kalian bisa lihat di sini tidak ada percakapan atau dialog. Ingat ciri-ciri percakapan atau dialog, ya penuturnya, apa yang dikatakan penuturnya atau yang berdialog itu kalau dibuatkan paragraf berarti diapit oleh tanda petik 2. Kemudian apa yang dia ucapkan
kemudian diakhiri dengan tanda petik. Oke. Saya beritahu kalau misalnya nanti ini tiba-tiba mati karena di sekolah ini lagi mati lampu, ya ini saya masih menggunakan cas laptop, baterai laptop. Kalau nanti tiba-tiba mati berarti baterai laptop saya habis ya. Oke, Anugrah, Fitria, Mas Saldi masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, jadi ini saya masih memakai baterai laptop saya ya. Nah, sekarang. Jadi ini adalah contoh yang menggunakan narasi full. Ya, biografi B.J. Habibie. Sedangkan contoh biografi yang menggunakan narasi dengan dialog bisa kita lihat di biografi George Shah, si jenius dari Papua ini. Nah, manakah yang masuk kategori narasi, manakah yang masuk kategori dialog? Nah, coba lihat. Ini adalah narasi full. Ini juga. Nah, ini campuran narasi dan dialog. Mana dialognya? Ya ingat ciri-ciri percakapan dialog. Apa yang diucapkan itu, ya, apa yang diucapkan itu diawali tanda petik. Kalau dia dalam paragraf, ya, kalau dia dalam paragraf, si penutur itu berada di akhir, ya, seperti ini. Tapi kalau dalam bentuk dituliskan percakapan, si penutur dituliskan di awal, ya, nama Nels, spasi, titik 2, spasi, tanda petik. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang. Itu kalau dituliskan dalam bentuk teks percakapan, ya, saling berbalas-balasan. Tapi karena ini tidak berbalas-balasan dialognya, maka dibuatlah dalam bentuk paragraf seperti yang kalian lihat ini. Tutur Mama Nels. Oke, masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, itu contoh dialog. Apakah masih ada dialog berikutnya? Kita lihat. Nah, di sini. Tidak bisa jajan untuk naik taksi. Ini diakhiri tanda petik. Ya. Nah, berarti ini masuk kategori dialog. Katanya. Katanya siapa? Ya, katanya si Oge. Nah, kita lanjut. Belum istirahat. Belum Pi. Kalau selesai mah nanti mengajar ini. Oke, maaf ada gangguan sedikit. Masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang. Nah, ini lagi. Saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika. Karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika. Saya suka belajar semuanya. Katanya. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita mau, ini kan percakapan sampai di sini. Ini kita mau narasikan, ya. Dengarkan, ya, saya buatkan narasi. George Shah
tertarik fisika sejak SMP. Semua mata pelajaran dia suka, ya, termasuk fisika. Nah itu, nah, itu narasinya. Oke, saya kasih contoh lagi yang mana tadi. Nah ini ya, bagaimana narasinya ini? Kita tidak mau lagi ada dialog. Jadi di sini ya, kita bisa tuliskan Georgesa tidak manja dengan uang karena memang keluarganya ya, dikategorikan keluarga kurang mampu. Ini ya, kalau ini dinarasikan, tidak ada lagi dialog. Jadi nanti tugasnya ini semua yang ada dialognya mau dijadikan narasi semua. Kita cari lagi, apakah masih ada? Nih, saya ingin jadi ilmuwan. Sebenarnya ilmu itu untuk mempermudah hidup. Ya. Ini kalau dinarasikan, George Shah bercita-cita jadi ilmuwan. Karena menurutnya ilmu itu mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia nyaman. Dia pun berharap kalau menjadi ilmuwan ya dapat membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Itu kita menyebutkan menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, bisa menggunakan kata ganti orang pertama dengan menyebutkan namanya. Ya, seperti ini tadi, George bercita jadi ilmuwan. Ya, karena menurutnya ilmu itu mempermudah hidup. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu membuat hidup manusia menjadi lebih nyaman. Itu narasinya. Cari lagi. Nih. Saya diminta menemui Pak Abu Rizal Bakri. Ya. Nah, bisa disebutkan pada tanggal 22 Desember 1986, Georgesa bertemu dengan Abu Rizal Bakri. Itu narasinya. Kalau ini tadi dialog. Cari lagi. Nah, di sini banyak ya. Nah, intinya kalau membuatkan narasi itu tidak ada lagi katanya, menurutnya. Ya, tapi bisa menggunakan kata ganti orang ketiga, ya. Menggunakan dia, namanya, ia. Nah, sekarang kita kembali ke materi tadi, ya. Bagian D. Nah, apa? Duduk dulu, mengajar dulu. Nah, coba perhatikan. Sekarang berlatihlah untuk mengubah pola penyajian teks biografi dengan mengerjakan tugas berikut. Bacalah kembali teks biografi Georgesa, si jenius dari Papua. Kemudian baca kembali hasil kerjamu pada pembelajaran. Ini sudah. Nah, ini. Ubahlah pola penyajian teks biografi tersebut menjadi naratif utuh tanpa dialog. Tadi kita sudah lihat ya yang utuhnya. Oke, saya perlihatkan yang utuhnya. Ya, saya perlihatkan dulu yang sebelum. Nah, ini tadi yang sebelum diubah. Ini kelihatan tidak di layarnya?
Kecil nih, Pak. Kecil nih? Bagaimana? Kelihatan? Saldi? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini teks asli yang kita bacakan tadi sebelum diubah polanya menjadi naratif utuh tanpa dialog. Nanti bisa kalian lihat ya. Nah, ini yang sudah diubah. Setelah diubah, polanya menjadi naratif utuh tanpa dialog. Jadi kalau kita baca ini tidak ada dialognya. Ya, kalau mau melihat dialog ya lihat saya tanda petiknya. Tidak ada itu tanda petik ya. Tidak ada nih. Nah ini nanti filenya akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Nah ini perbandingannya. Ini teks asli sebelum. Nah ini sesudah. Ya nanti kalian bisa cermati. Intinya perbedaan yang menjolok adalah tidak ada dialog. Setelah diubah menjadi narasi utuh. Nah, itulah tadi pokok ya atau inti materi kita pada hari ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Jadi intinya saya simpulkan kembali. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai pola penyajian atau penulisan teks biografi, di mana kita ketahui ada dua, yaitu narasi, ada dengan dialog. Bahkan ada biografi ditulis campuran, ada narasinya, ada dialog. Nah, tadi kita sudah pelajari bagaimana kalau narasi biografi itu ditulis dengan narasi full. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, oke, saya belum screenshot bersama materi ya. Oke, tolong ditahan dulu. Ya. Oke, saya SC dulu bersama. Oke, saya screen dulu. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke berapa ini Salih? 18. 18? Ya, 19. Jadi satu kali lagi pertemuan. Jadi dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-19 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.